Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihi salam merupakan satu dari kelima Rasul Ulul Azmi yang memiliki mukjizat luar biasa. Ia diberi kemampuan untuk berbicara dengan fasih saat masih bayi, hingga ia bisa menghidupkan kembali orang yang telah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam diceritakan dalam Quran surat Maryam. Maryam adalah wanita suci yang belum bersuami. Lahirnya Isa alaihi salam dari rahimnya atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu datanglah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril, kepada Maryam untuk memberikan kabar akan lahir anak laki-laki suci dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 19 hingga 20 sebagai berikut, yang artinya, "Ya Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci." Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu akan mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Menarik untuk dicermati dari manakah asal-usul penamaan Isa tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini disampaikan Profesor M. Quraisy Shihab sebagaimana dikutip dari Harian Republika yang tayang pada tahun 1994. Alumni Universitas Al-Azhar Mesir ini menjelaskan dari segi bahasa, Isa terambil dari bahasa Ibrani Yasu yang diucapkan dengan lidah orang Arab dengan pengucapan Isa. Lidah orang Barat mengucapkannya Yesus. Nabi Isa juga dinamai Al-Masih. Kata ini boleh jadi terambil dari akar kata saha yang berarti melakukan perjalanan. Dan Isa alaihi salam dinamai Al-Masih karena beliau senang melakukan perjalanan dalam rangka menyampaikan ajaran-ajarannya. Boleh jadi Al-Masih terambil dari akar kata masaha yang berarti usap. Beliau diusap dan diberkati, atau karena beliau mengusap dan memberkati. Dia menjelaskan surat Al-Mu'minun ayat 50 tidak berbicara tentang penamaan Isa dengan Al-Masih, tetapi tentang perlindungan Allah kepada Isa alaihi salam dan ibu beliau ke suatu tempat, yakni tanah tinggi yang datar serta banyak padang rumputnya. Dan ada juga sumber airnya yang mengalir. Dan kami jadikan Isa putra Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Banyak ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah satu daerah di Palestina, karena di sanalah beliau dilahirkan, dibesarkan dan menyampaikan ajarannya. Palestina, sebagian besar Israel sekarang, bukan bertanah gersang. Palestina merupakan daerah subur yang memiliki dataran-dataran tinggi. Ada juga yang berpendapat bahwa daerah itu di India. Al-Quran tidak menginformasikan di mana tempat itu. Seorang muslim tidak diwajibkan mengetahui di mana tempat itu. Yang wajib diyakini hanya bahwa beliau adalah hamba Allah dan pesuruhnya yang lahir tanpa ayah dari seorang ibu yang suci, Maryam, yang tidak pernah disentuh kehormatannya oleh seorang manusia pun, dan bahwa beliau telah diselamatkan Allah dari gangguan tangan-tangan jahil ke tempat yang berdataran tinggi lagi subur. Beliau tidak disalib, tidak dibunuh, dan yang dibunuh adalah seorang yang mirip beliau, sehingga diduga Isa, tetapi sebenarnya bukan beliau. Isa alaihi salam datang membawa ajaran antara lain kewajiban sholat, zakat, dan berbakti kepada orang tua selama hidup. Dalam arti selama masih hidup di permukaan bumi ini. Memang dalam pandangan ajaran Islam, para nabi dan rasul membawa ajaran yang sama dalam prinsip-prinsip akidah, keesaan Allah, kenabian, dan kepastian hari kemudian. Prinsip-prinsip syariah, sholat, zakat, puasa, dan haji, serta prinsip-prinsip akhlak. Perbedaannya hanya pada rincian dan cara. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.